Halo Gan, apa kabar semua? Oke, sekarang saya mau cerita sedikit ya tentang si ZX Cafe Racer. Jadi alhamdulillah motor ini sudah 100% dan sudah mulai mengaspal. Jadi saya mau cerita sedikit mengenai motor ini. Jadi ZX ini memang motor yang saya tunggu-tunggu ya, dari awal beli itu sudah inden dan lumayan lama. Kemudian motor ini sudah saya dapatkan alhamdulillah, tapi langsung saya modif atau custom ya di Street Art Custom. Jadi memang saya tuh pengen punya motor cafe racer. Saya tuh sudah berkali-kali mencari-cari juga motor apa sih yang pengen saya ubah jadi cafe racer gitu ya. Dari pilihan motor-motor A, B, C dan lain-lain gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala motor ini saya dapatkan, dan yang memang saya inginkan yaitu memang basisnya 4 silinder gitu ya. Karena memang pasti bunyinya itu kan beda ya, knalpotnya, suaranya, exhaustnya itu pasti jauh beda dengan motor yang mungkin 1 atau 2 silinder. Itu sih yang nilai plus lebihnya dari motor yang saya suka ini. Jadi suaranya tuh pokoknya keren banget ya. Kalau kalian mungkin sudah tahu banyak ya dengar suara-suara motor ZX25R tuh, berbagai macam knalpot diganti apapun, wah mantap banget suaranya. Jadi alhamdulillah motor yang saya tunggu-tunggu sudah hadir. Mungkin kita bisa lihat flashback ke belakang. Motor dari dealer langsung saya kirim ke Street Art Custom, dan bahkan waktu itu Mas Arif pun sampai kaget, dikiranya itu motornya tipenya tipe Z gitu yang naked. Ternyata ini adalah motor yang keluaran baru dari Kawasaki, ZX25R yang full firing. Jadi Mas Arif itu sempat nggak mengira, kiranya motornya tipe yang Z yang naked gitu ya. Alhamdulillah sudah berbincang dengan Street Art Custom. Jadi memang motor ini konsepnya adalah cafe racer, tapi memang yang neo ya, neo cafe racer modern, yang intinya sih motor ini yang tadinya full fairing dibikin semi fairing ya, semi naked gitu ya. Jadi motor ini kita buat menjadi neo cafe racer modern karena memang fitur-fitur dari motor ini memang sudah lumayan oke banget. Motor ini memang lumayan cukup lama saya tunggu-tunggu. Jadi memang pasti ya semua orang mungkin akan nggak sabaran ya. Motor itu baru dibeli langsung di custom, terus belum dites ride atau belum dicobain, langsung aja dibawa ke dealer. Memang sangat apa ya, sangat penasaran gitu ya. Apalagi kita ngelihat review-review atau orang yang naik ZX dengan suaranya yang sangat oke itu, semakin gatel ini tangan atau pengen ngegas. Bahkan banyak juga event istilah kata kegiatan-kegiatan ya San Mori, touring gitu, akhirnya saya korbankan gak bisa ikut untuk bersama tim ZOJ Ronin. Halo guys. Halo Ronin. Jadi banyaklah yang karena saya menunggu motor ini miss, yang nggak bisa ikutan San Mori atau touring bareng, jadi ya harus emang sabar. Oke, jadi sekarang kita lihat ya ini motor seperti apa looks-nya jadinya.
Mungkin kita lihat dulu dari depan, penampakannya seperti ini. Kalau kalian lihat, jadi perpaduan motor ini warnanya adalah basicnya kan warna hijau. Jadi saya tetap mempertahankan warna hijaunya karena memang tidak ingin merubah di STNK-nya. Jadi kita lihat looks depan tuh perpaduan adalah hijau dan putih sama hitam ya. Jadi saya mau kelihatan motor ini lebih kelihatan maco gitu ya. Jadi nggak terlalu hijau banget, tapi juga tetap masih dominannya ada hijaunya dan hitam. Kalau kita lihat dari samping, nah ini memang kelihatan ya warna hijaunya. Kalau kalian lihat warna hijaunya, terus juga ada lapisan-lapisan karbon gini ya, paintingnya dibikin karbon, mungkin bisa di zoom. Nah seperti ini. Jadi yang ini semi-naked ya. SAC itu membuat konsep yang memang kekinian lah istilah kata. Jadi mulai dari dashboard, kalau kalian lihat nih, ini udah dibikin karbon ya, model-model karbon. Terus dari dashboardnya kemudian sampai ke samping-sampingnya nih, sampai ke belakang. Nah ini pun dibikin karbon. Bahkan joknya pun dibikin motif-motif karbon. Oke, jadi motor ini memang walaupun ini Neo Cafe versi modern, jadi kan memang ada unsur-unsur jadulnya gitu ya. Kita bikin bagian belakang nih, bikin yang kotak gitu ya, dan kemudian lampunya yang bulat gini. Jadi kita bikin agak jadul gitu ya, zaman-zaman motor jadul gitulah, zaman-zamannya tahun 70-an kayaknya ya. Atau 80-an. Nah, terus jadi basicnya tetap seperti ini. Ini kalau kalian lihat lampunya nih, kalau saya nyalakan, nah seperti itu looksnya. Mungkin kalau siang nggak terlalu ini ya. Kalau saya rem mungkin nyala juga nih. Nah seperti itu. Kalau saya sen, kasih sen ya, kedip-kedip ya, kiri dan kanan. Seperti itu looksnya dari motor ini. Nah, jadi motor ini memang dibuat seperti itu konsepnya. Neo Cafe versi modern, ada unsur jadul, ada unsur modern. Jadi kita padukan gitu ya. Ini juga dikit kita karbon ya. Tutup rantai, kemudian ini juga knalpotnya kita bikin 2 silencer nih kan. Jadi 2 silencer ini buatan Street Art Custom. Jadi ini di custom full system ya, dari header sampai juga ke silencer ini. Kita buat motor ini menjadi 2 silencer. Pengen tahu suaranya seperti apa? Oke, kita tes dulu. Nah, seperti ini kan suaranya. Kalau kalian lihat dengar ya suaranya seperti ini. Nah ini tuh sudah dikasih DB killer, karena suaranya masih cukup menggelegar. Jadi masih lumayan adem ya, cuman kalau buat di komplek kita masih itu lah ya, apa namanya, mengganggu kayak gitu. Oke. Kemudian dari sisi samping yang sebelah kiri, ini juga ada tutup gear depan ya, kita bikin karbon juga. Ini bawaan dari pabrikannya ya sana. Kemudian ini juga frame shadernya kita bikin karbon juga. Nah di sini juga di samping juga ada, kita bikin motif karbon juga paintingnya. Dan juga ini ada number S, number 78. Ini spionnya, spionnya seperti ini, ada LED ya. Kita coba tes ya spionnya yang depan. Oke, seperti ini nyalanya. Nah kalau lampu itu kita cek ya, itu kita nyalakan dulu mesinnya. Bentar. Nah ini lampunya ini oke banget nih. Jadi lampu ini lampu mobil. Jadi karena knalpotnya itu biru dan sudah mulai ada pelangi-pelanginya gitu, jadi tuh kalau malam atau mulai agak gelap itu jadi
kayak nyala gitu kan di bagian sini nih, knalpot mesin sini. Jadi kayak ada sinar laser gitu lah ya, yang kalau orang mungkin dibikin lampu-lampu laser LED. Nah ini nggak perlu. Jadi karena saking terangnya lampu, mungkin bias ya, jadi warnanya itu sampai ke mesin. Dan bahkan kalau lampu depan ini kita menyentuh objek gitu, itu juga ada kayak pelanginya dan ada warna-warni gitu. Nah, jadi ini tetap ada ya yang namanya ARM system itu memang kan nggak dicopot ya. Karena tadinya sih kan awal kan memang kita mau bikin yang satu lampu gitu ya, satu lampu yang seperti cafe racer yang layaknya lah ya. Karena memang ini ARM system ini bagus ya sistemnya juga, dan agak sulit buat dipindah nanti karena kan memang ada fungsinya ini ya, untuk di kecepatan tinggi bisa menambah akselerasi gitu ya. Jadi lampunya dibikin dua di kiri dan kanan. Awalnya memang mau satu, tapi rada sulit gitu ya, karena memang ada ARM system ini yang agak sulit untuk dipindahkan tempatnya. Ini spakboardnya juga kalian lihat juga ada motif karbon, ada tulisan SAC Sit Out Custom. Dan untuk bagian kaki-kaki kita memakai ban Batlux S22, ini ukuran 70 ya. Dan kemudian yang belakang ini yang 180, lumayan lebar. Untuk pengereman masih pakai standaran aja, pakai standaran semuanya. Ini depan juga sama, masih standaran. Dan motor ini juga sudah dilengkapi dengan aksesoris dari WR3. Terima kasih buat WR3 yang sudah mensupport dan juga Extreme Motorsport. Seperti ini, ada tutup cover gitu ya, cover rangka yang bikin pemanis. Kemudian ada juga nap gear yang di sini ya. Nap gear itu jadi membuat motor itu menjadi lebih stabil, tidak terlalu goyang atau geo-geo. Yang lainnya paling hand grip ya, hand grip ini sudah diganti, sama spionnya kita pakai model yang namanya jalu ya, spion jalu atau apa namanya, bar end atau spion jalu ya gitu ya, spion jalu. Jadi nanti awalnya sih pengen madep ke bawah gitu ya, ini di bawah gitu ya, cuman kayaknya kurang terlalu berfungsi ya, jadi saya buat di atas gitu posisinya, jadi emang lebih terlihat kalau kita memfungsikan ini sebagai untuk spion. Nah, untuk windshield ini coba kalian tebak ini apa kan? Nah, ini adalah kepunyaan Ninja. Jadi ini kenapa pakai ini, karena emang nanti kalau ada masalah atau mungkin sesuatu ya mungkin bisa dibeli lah. Ini gampang dicari di aftermarket gitu ya. Oke, itu aja sih motor ini, simple ya. Jadi motor ini tuh ya hanya ngerubah covernya aja ya. Jadi bodi yang lama dicopot semuanya gitu, diganti bodi baru dengan yang half naked gitu ya, semi naked, half naked. Jadi simple, nggak susah-susah banget. Jadi hanya copot aja yang lama, yang baru ya, yang motor bawaan pabrikan diganti dengan yang seperti ini, dengan bahan plat galvanis. Jadi kalau untuk berat, mungkin orang ada yang mengatakan berat gitu ya. Kalau saya sih merasakan biasa aja, karena emang ada beberapa part yang sudah dirubah kayak knalpot gitu ya kan. Awalnya kan dari sana tuh memang berat banget knalpotnya, kayaknya 8 kilo lebih kali ya. Karena sih kayaknya berkurang nih, udah nggak seberat yang awal. Kemudian ada juga part-part yang berat gitu di motor ini, saya ganti dengan yang merek lain, dan itu ternyata lebih ringan. Kayak seperti gear WR3, itu ringan banget tuh. Jadi motor ini gitu aja kan, simple. Jadi kita modif, ganti looks gitu ya. Jadi cafe racer. Oke, gitu aja dari saya. Sampai ketemu lagi. Bye.